Nida melihat suami dan kakaknya pulang bersama dalam satu mobil. Jelas saja ia merasa cemburu, meskipun sebenarnya yang terjadi tidak seperti yang ia pikirkan. Begitu suaminya tiba di rumah, Nida langsung bertanya kepada suaminya dari mana saja dia. Ahsan jadi bingung, bukankah ia telah memberitahu jika ada wawancara kerja hari ini? Nida mengatakan jika ia melihat suaminya itu pulang bersama dengan kakaknya. Ahsan memberitahu jika dia diterima kerja di perusahaan yang sama dengan kakaknya. Dan kebetulan kakaknya itu ingin pergi ke rumah ayahnya. Menurut Ahsan ini bukanlah kesalahan dan ia tidak ingin membahas hal ini lagi. Sementara itu Mihe menyuruh ayahnya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Ibunya mengaku jika ia selalu menasihati hal yang sama. Akram kemudian meminta satu hal kepada Mihe, bahwa dia tidak ingin putrinya menyembunyikan rasa sakitnya. Mendengar hal itu Mihe menegaskan lagi jika dirinya dan Samsir baik-baik saja. Nida tiba-tiba datang dan memecah suasana. Ia mengatakan jika kakaknya dan Samsir tidak baik-baik saja, bahkan mereka tidur terpisah. Menurut Nida, kakaknya telah merusak hidupnya. Suami dan kakaknya bekerja di tempat yang sama dan diam-diam mereka menjalin hubungan. Pernyataan Nida ini sontak mengejutkan orang tuanya. Nida melanjutkan omongannya jika ia harus terus bekerja sepanjang hari di rumah Ahsan. Bahkan ia harus mendengar ratusan ejekan. Sementara di mata suaminya, dia selalu memuji kakaknya. Nida mengaku jika hidupnya dihancurkan oleh kakaknya sendiri. Mendengar itu Mihe sangat marah dan langsung menampar adiknya. Setelah itu Mihe mengatakan harusnya sejak dulu ia menampar adiknya itu. Dengan kejadian ini jelas Nida merasa sakit hati. Menurutnya tidak ada di keluarga ini yang mau membelanya. Meski ini adalah sebuah kesalahpahaman, Mihe tetap merasa menyesal. Menurutnya apa yang ia lakukan tadi tentu menyakiti hati orang tuanya juga. Begitu Mihe tiba di rumah, pertanyaan yang sama diajukan oleh Samsir, kemana dia tadi? Mihe berbalik bertanya, jika tidak lembur kenapa Samsir tidak menjemputnya? Samsir bertanya, dengan siapa Mihe pergi ke rumah ayahnya? Mihe memberitahu jika Ahsan diterima di perusahaannya juga, dan kesalahannya adalah menerima ajakan untuk diantar ke rumah ayahnya oleh Ahsan. Mihe mengatakan jika dia tidak mencintai Ahsan. Sekarang dia adalah istri Samsir, sudah seharusnya ia yang bertanggung jawab. Menurutnya, tempat yang paling aman untuk istri adalah di samping suaminya. Mendengar itu Samsir meminta maaf dan mengakui ini adalah salah paham. Nida mengatakan kepada suaminya jika tidak ada seorang pun yang bisa mengambil miliknya. Ia tidak peduli berapa banyak tamparan yang akan ia terima untuk ini. Dari sini Ahsan baru tahu jika istrinya itu baru pulang dari rumah ibunya dan membuat keributan. Dia sudah menjelaskan kesalahpahaman ini, akan tetapi istrinya itu belum dewasa. Sementara itu, Samsir mulai terbuai dalam lamunan. Dia mulai menyadari jika semakin kesini, Mihe bisa menerima dirinya. Dari ucapan istrinya itu semakin jelas bahwa mulai sekarang Mihe mau hidup bersama dengannya. Samsir tiba-tiba tersenyum, teringat ucapan Mihe akhir-akhir ini. Setelah itu Samsir kembali meminta maaf kepada Mihe. Ia mengaku suka ketika Mihe mengatakan aku adalah milikmu. Mihe menjawab jika dulu ia sangat takut padanya. Akan tetapi sekarang ia senang melihat Samsir telah berubah. Dan ia akan lebih senang lagi jika Samsir akan terus seperti itu. Samsir semakin tercengang ketika Mihe mengatakan bahwa ia merasa damai di sampingnya. Jelas ini adalah sebuah anugerah yang tidak pernah ia sangka. Mihe ingin hidup normal sebagai pasangan suami istri. Bahkan dia bersedia melupakan masa lalunya yang buruk dan bersiap menata masa depan bersama Samsir. Di sisi lain, inspektur polisi membawa Seru untuk dipertemukan dengan Tuan Nawab. Akan tetapi Seru bingung, jalan yang mereka lewati tidak menuju ke rumah Tuan Nawab. Inspektur memberitahu jika mereka akan bertemu di luar. Lagi pula, Seru sekarang masuk dalam daftar pencarian orang. Beberapa saat kemudian Tuan Nawab menghampiri mereka. Dia bertanya kepada Seru apakah ia sudah memikirkannya matang-matang. Seharusnya ia tidak memberinya kesempatan kedua. Lagi pula, dia juga telah menipunya. Seru mengaku meminta maaf karena ia juga berutang budi kepada Tuan Nawab. Seru diperintah untuk menjalankan pekerjaannya malam ini juga. Dan Tuan Nawab tidak ingin mendengar kegagalan lagi. Inspektur polisi kemudian diperintahkan untuk membawa Seru ke rumah Samsir.
Di sisi lain, listrik di rumah Samsir mati. Selain gelap gulita, di luar terdengar petir, sepertinya akan turun hujan deras. Dengan membawa lilin, Mihek tiba-tiba menggedor kamar Samsir. Sambil malu-malu, Mihek meminta izin kepada Samsir untuk tidur bersamanya dengan alasan takut. Mendengar itu, jelas Samsir terkejut. Hanya saja setelah itu Samsir bahagia. Ia tidak pernah menyangka jika Mihek mau dekat dengannya. Dalam satu ranjang, Samsir dan Mihek tidur dengan saling membelakangi punggung. Samsir bertanya kepada Mihek apakah benar tempat yang paling aman untuk istri adalah di samping suaminya. Mihek pun menjawab iya. Kalau begitu, Samsir menyuruh Mihek tidur di sampingnya. Peristiwa itu langsung direspon Mihek dengan memejamkan mata. Tuan Nawab bertanya kepada inspektur polisi di mana posisinya. Ia hanya ingin mengingatkan jika tidak membutuhkan Seru lagi setelah pekerjaan ini selesai. Inspektur polisi memberitahu jika Seru sudah masuk ke dalam rumah, sementara rumah itu sendiri telah dikepung oleh para anggotanya. Begitu telah terdengar suara tembakan, maka Seru akan langsung ia habisi. Meskipun turun hujan deras, Seru masuk ke dalam rumah dengan menutupi wajahnya. Mihek yang mendengar suara aneh kemudian membangunkan Samsir. Begitu mereka keluar, melihat seseorang dengan penutup wajah. Tiba-tiba listrik di rumah Samsir hidup. Seru kemudian membuka penutup wajahnya dan menodongkan pistol ke arah Samsir dan Mihek. Samsir memperingatkan Seru jika ia berani melukai Mihek, maka ia akan membunuhnya. Seketika itu juga Seru menjatuhkan pistolnya. Sementara di luar, inspektur polisi dari tadi menunggu suara tembakan. Tuan Nawab kemudian menelponnya, kenapa sudah setengah jam Seru di dalam, belum juga ada suara tembakan. Inspektur polisi beralasan jika semuanya sudah sesuai rencana. Akan tetapi Tuan Nawab memerintahkan untuk memeriksa ke dalam. Saat itu juga, inspektur polisi menyuruh anggotanya untuk masuk ke dalam. Tuan Nawab kemudian memandangi foto istrinya. Sedangkan inspektur polisi mulai cemas jika Seru gagal menjalankan pekerjaannya. Sedangkan di dalam, Seru hanya terduduk lemas di hadapan Mihek dan Samsir. Ia mengaku jika istrinya yang berada di kampung diancam akan dibunuh. Seru mengaku jika dia diperintah Tuan Nawab untuk menghabisi Mihek. Pengakuan itu jelas membuat Samsir marah dan Mihek ketakutan. Nah, gimana? Semakin bikin penasaran kan? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.